Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum, Mak. Mak, Mak, Mak. Mak. Mak, bangun, Mak. Mak, bangun, Mak. Mak, bangun, Mak. Tuh Gusti, Mbak Siti, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, tolong, Mbak Siti meninggal. Apa ini? Kok rame kayak gini? Kejadian Senin siang itu sontak membuat warga Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah gempar. Siti Rohingya ditemukan sudah tak bernyawa di kediamannya sendiri. Pak, siapa? Ibu! Ibu! Saya pulang ya sini. Saya pulang sini udah banyak orang. Saya masuk. Terus lihat istri saya sudah tergeletak ya. Saya terus pingsan. Bentar. Jangan ada yang merubah apapun di sini. Jangan buru-buru dikubur dulu. Ini Ibu Siti meninggalnya tidak wajar. Ini harus dilaporin ke desa. Apa? Tidak wajar? Masa sih Mbak Siti meninggalnya karena dibunuh? Kamu apa-apaan sih, Pak? Bu Siti ini harus sudah dikuburin. Kasihan mayatnya. Dia bisa aja kena serangan jantung. Bentar kan. Soalnya ini ada tanda-tanda yang sangat mencurigakan. Daripada kita nanti kenapa-napa, mending kita hati-hati. Sebentar kan. Ini harus diselidiki dulu. Ayo sebentar. Iya, keluarga semuanya bilang ini meninggal wajar, udah nggak usah istilahnya nggak usah dilaporan ke kelurahan, ke kepolisian. Tapi kan kita kan bersikeras, Pak. Kejadian pembunuhan adalah bukan sesuatu yang sering terjadi. Jadi karena ketidakpahaman masyarakat sudah memindahkan jenazah. Itu sudah membuat kami hampir sempat artinya TKP ini sudah berubah gitu. Mendapat laporan warga, tim gabungan dari jajaran Reskrim Polsek Alian dan Polres Kebumen segera melakukan penyelidikan. Dan hasil oleh TKP sementara, hasil dari pengecekan oleh tim unit TKP, diketahui bahwa korban yang meninggal itu adalah korban akibat dari pembunuhan. Nah, kemudian saya perintahkan segera lakukan lidik dan 1 kali 24 jam upayakan tersangka harus ketemu. Siti Rohingya adalah ibu 3 anak buah pernikahannya dengan Suhudi. Di rumahnya, Siti hanya tinggal bersama suami dan Eman, anak bungsu mereka yang masih duduk di bangku kelas 4 SD. Sementara 2 anak lainnya merantau ke Jakarta. Sehari-hari, Siti dikenal memiliki pribadi yang baik dan dekat dengan keluarganya. Baik, ya periang, sama tangga juga sumeh, gitu Pak. Nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan, gitu Pak. Namun di balik sifat baiknya, ternyata Siti menutupi sebuah rahasia besar. Rahasia tentang cinta terlarang dengan Surip, tetangganya sendiri. Ternyata bulu dada kamu banyak banget ya.
Mbak Siti bisa aja. Itu mari Mbak. Bulu dada Surip sungguh memikat Siti hingga langsung membuatnya jatuh hati. Bulu dadanya kok Siti tahu sih gitu. Ya waktu adiknya nikah kan dia tuh habis mandi katanya. Lihat. Mas, pesannya Mas. 10.000 ya. Itu kan Surip. Oke, duitnya Mas. Iya. Mbak Sri, mana isi pulsa Mbak? Iya, Nam. Yang 10 aja, aku tulis sendiri aja. Iya Mbak. Saya beli pulsa di situ. Pas saya baru pulang, dia langsung nyatet nomor saya. Dia pertama SMS saya, ngakunya masih SMA. Bahasanya polos, lugu, santun. Wah, SMS dari siapa ya ini? Kok perhatian banget? Jangan-jangan cewek ini. Beberapa kali saling berkirim SMS, Surip makin penasaran. Mereka pun membuat janji untuk bertemu. Saya kaget, makanya saya tidak balesi lagi selama 1 minggu. Persis 1 minggu saya tidak balesi, dia malah ngelonjak SMS saya gini. Kalau kamu tidak mau balas SMS-ku lagi, mau aku bilangin sama suami aku biar kamu dihajar. Waktu itu kan saya masih tidak banyak teman, tidak punya teman. Saya takut, terus saya berlanjut SMS-nya lagi, SMS-an lagi. Mbak nggak usah kesana. Kamu tahu kalau kamu nggak putusin dia sekarang juga, biar aku samperin dia, biar kamu rusak hubungannya sama dia sekalian. Statusnya yang telah bersuami tak menghalangi Siti Rovingah menggapai cinta lain. Meski awalnya cinta Siti pada Surip bertepuk sebelah tangan. Bu, dari tadi saya perhatiin, kok ibu ketawa ke TV aja. Memangnya lagi SMS karo sopo? Ini loh Pak, aku lagi SMS-an sama anak kita yang di Jakarta loh Pak. Ya wes, kirain sama sopo. Lagi SMS-an karo sapa karo putrane, karo anaknya ngebel ya di Jakarta. Saya nggak ngerti itu apa masalah itu. Pokoknya kalau sedang itu ya saya tanyain sedang apa hubungi sama anaknya. Karena cintanya tak juga terbalas, Siti pun melayangkan ancaman hingga Surip mau menuruti kemauannya. Dia yang minta ketemuan, pokoknya harus bisa gitu. Semua ini nggak benar. Apanya sih Mas yang nggak bener? Ini tuh bener-bener aja kok. Nanti kawan-kawan kita jalan-jalan sama kamu ke kota. Kamu tuh udah berkeluarga Mbak, udah punya suami, udah punya anak. Ya aku nggak peduli. Nanti kalau Mas Hud lihat gimana? Nggak apa-apa. Pokoknya aku tetap kita mau ketemu seminggu sekali. Kalau kamu nggak mau ketemu sama aku laporin sama suamiku, beneran. Waduh, jangan Mbak. Kita ketemunya 2 minggu sekali aja. Saya kan kerja.
Ya saya yang ngomong langsung, Mbak apa kayak gini mau diterusin terus kayak gitu. Yang pertama dia pokok nggak ngomong, malah dia ngomongnya yang lain. Nggak, kalau saya ngomong itu dia bahas yang lain, ngelak terus. Ya sempat saya mau pulang tapi terus ditarik sama si korban. Akhirnya terjadi hubungan badan itu. Akhirnya Surip dan Siti semakin akrab. Bahkan pasangan ini berani melakukan hubungan badan di rumahnya Siti saat suaminya sibuk bekerja dan anak bungsunya sekolah. Ibarat bermain api, Siti kini sedang menyulut bara untuk dirinya sendiri karena Surip kekasihnya adalah rekan kerja sang suami. Ada rasa bersalah, tetap ada. Rasa bersalah, rasa berdosa. Saya kok tega sama teman saya yang tiap pagi berangkat bareng saya gitu. Iya dekat wong dia sehari-hari saya tak jemput pakai motor terus ke itu ke pekerjaan. Bu, kamu kok lihat Suri sampai kayak gitu amat? Sampai gak berkedip sama sekali. Ya, ada berondong lewat masa dibiarin toh, Pak. Namanya kamu ada hubungan apa sama Suri? Ya nggak ada lagian, mana mungkin dia mau sama saya, Pak. Dia masih muda. Dia udah tua toh, Pak. Nggak pernah sama sekali negor istri saya. Saya udah percaya sama istri. Yang. Ya sayang. Mbak, kayaknya belakangan ini suami aku udah mulai curiga deh tentang hubungan kita. Serius? Iya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Nggak akan ketahuan kok. Aku yakin. Aduh, Mas Surip kok nggak ngangkat teleponnya ya? Kenapa nggak diangkat, Sayang? Cuma miss call kok, Mbak. Mungkin kepencet kali. Awas kalau sampai bohong sama aku. Saya tutupi kalau HP lagi dicas, saya di belakang rumah kayak gitu. Soalnya saya udah percaya, maksudnya gini, kita niat dari awal sudah mau serius. Ya saya pikirannya positif aja, nggak ke sana-sana. Karena merasa hubungannya dengan Siti sudah terlalu jauh, Surip lantas ingin mengakhiri hubungan gelapnya tersebut. Apa hubungan kayak gini mau tetap diterusin? Maksud kamu? Aku mau kita sudahi saja hubungan ini. Aku juga pengen membina rumah tangga sendiri. Padahal itu baru nyampe, baru mau makan. Saya ngomong, dia ngambek, udah jadi makan langsung pulang. Namun pernyataan Surip tersebut dibantah Nurul, keponakan Siti. Kayaknya enggak deh, Pak. Orang si korban, saya nggak mau nambah-nambahin, nggak mau gimana ya. Orang si korban ngomong, pokoknya selingkuhannya tuh nggak mau diputus, gitu. Pokoknya tuh nggak mau diputus. Kalau masalah teror menurut kayaknya saya nggak tahu sih, nggak tahu persis. Pokoknya tuh intinya tuh nggak mau diputus lah kayak gitu. Halo Mbak. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, Mas. Kamu beneran lagi pacaran sama Mahmudah ya? Enggak Mbak. Wes toh, Mas. Kalau kamu jujur, aku juga nggak apa-apa kok. Aku bisa terima kok, Mas. Iya Mbak, iya. Jujur saya emang lagi deket sama Mahmudah. Oh, berarti bener kan dugaanku? Firasatku bener kalau kamu masih pacaran sama Mahmudah. Ya wis, aku tak samperin kamu sekarang. Jangan Mbak. Enggak, Mas. Enggak usah ngelarang-larang aku tuh ya.
Mbak nggak usah ke sana. Gak mau tahu, kalau kamu nggak putusin dia sekarang juga, biar aku samperin dia, biar kamu rusak hubungannya sama dia sekalian. Oke Mbak, oke. Aku janji aku bakal mutusin Mahmuda. Sekarang Mbak Siti pulang dulu. Enggak. Aku janji toh Mbak, aku putusin dia. Udah Mbak Siti sekarang pulang ke rumah. Bener ya? Iya bener Mbak. Kalau kamu nggak putusin, biar aku hancurin hubungan kamu. Iya Mbak, aku janji Mbak. Ya. Pulang. Dia mancing-mancing supaya saya jujur, lalu saya jujur. Dia malah matiin teleponnya, lalu berangkat mau ngelabrak ke rumah pacar saya. Saya hadang di depan rumah, suruh pulang lagi si korban. Merasa belum puas, Siti lalu menebar teror ke Mahmudah agar tak lagi menjalin kasih dengan Surip. Coba deh Mas kamu lihat. Ini sebenarnya SMS dari siapa sih? Kok kayak gini? Udah, nggak usah ditanggepin deh. Hapus aja. Aku juga pernah dapet SMS kayak gitu, tapi nggak aku tanggepin. Soalnya aku kan cinta dan sayang cuma sama kamu. Insya Allah 1 minggu sebelum kejadian itu ada SMS 3 berturut-turut. Yang pertama itu menanyakan kabar hubungan saya dengan Mas. Yang kedua itu disuruh menjauhi menjauhi Mas. Yang ketiga itu bahwa Mas itu mempunyai teman dekat, sudah kayak suami istri seperti itu. Saya tetap yakinkan Siti Mahmudah kalau saya serius sama dia, saya pengen membina rumah tangga sama dia gitu. Malam itu Surip begitu gelisah. Hubungan gelapnya dengan Siti membuatnya frustasi dan gelap mata. Diputusin nggak mau. Kayak ngaceng-ngaceng Mahmuda. Dia tuh maunya apa sih? Orang kayak gini bagusnya diputusin aja. Udah bisa tidur semalaman. Karena udah ngelangut pikirannya. Pikirannya udah lagi setengah sadar setengah tidak sadar. Kepikiran untuk menghabisi korban. Di pikiran mau pakai bantal. Dia yang SMS duluan. Dia masih tahu kalau dia udah selesai ngapa-ngapain, udah beres, pekerjaannya udah beres. Saya disuruh datang. Pagi itu lingkungan rumah Siti sepi. Tak ada satupun warga yang mengetahui kedatangan Surip. Saya masuk. Dia waktu itu lagi dandan. Saya habis dandan, dia langsung ke kamar, langsung rebahan di situ. Dia minta sumbu langsung. Cuman 2 kali. Saya ambil selimut yang di sebelah kepala korban, langsung saya bekap. Dia berontak sampai ininya kena papan tempat tidur. Saya lihat, ya kan perutnya saya tindihin, perutnya udah nggak gerak. Saya pegang urat nadinya, juga udah nggak ada denyutan. Panik, lalu saya angkat, saya seret, saya taruh di depan kamar. Tempat tidurnya saya rapiin. Lalu selimutnya saya taruh di kamar mandi. Di ember saya kasih air.
atas lemari es ya ada gelas plastik berisi air teh sama bakso. Saya taruh di dekat korban. Ada baksonya 4, saya masukin ke mulutnya 2. Yang 2 saya taruh di dekat gelas plastik yang berisi yang isi teh itu. Saya kepikiran biar dikira keselak apa bagaimana gitu. Berkat kejelian petugas serta kerjasama dari masyarakat setempat, kurang dari 24 jam petugas berhasil membekuk Surip dari tempat persembunyiannya. Saya rasa bersalah banget, saya menyesal banget. Kok bisa-bisanya saya sampai melakukan kayak gitu. Kini Surip harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di balik jeruji besi. Tapi setelah kita melakukan pemeriksaan secara mendalam, kemudian tersangka sendiri mengakui bahwa memang ada rencana untuk melakukan pembunuhan, sehingga sangkaan pasal kita menjadi 340, di mana unsurnya memenuhi dan ancaman pasalnya itu hukuman 20 tahun atau seumur hidup gitu. Kematian Siti Rofinah yang tak wajar dan begitu tiba-tiba menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga. Ya hukumannya ya mati atau seumur hidup.